Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu dosa besar, yaitu kufur terhadap kebaikan makhluk. Dan itu sama dengan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia sama hukumnya dengan orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai pengingat, ketika kita diberikan kebaikan oleh seseorang, yang pertama, balaslah kebaikan tersebut. Kalau tidak mampu membalas dengan yang lebih, balaslah dengan setimpal. Tidak mampu membalas dengan setimpal, maka balaslah dengan mendoakannya, yaitu dengan mengucapkan jazakumullah khairah atau jazakallah khairah. Dan itu kata Rasulullah, faqad balaghas sana, dan itu sebaik-baiknya pujian engkau terhadapnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiasakan mengganti kalimat terima kasih dengan jazakallah khairah. Itu hamba yang bersyukur dengan sesama hamba. Baik, kita lanjut. Dosa berikutnya yaitu ayyas'ala as-sa'il biwajhillah ghairal jannah wa ayyamna'al mas'ul sa'ilahu biwajhillah. Termasuk dosa besar orang-orang yang sering meminta sesuatu kepada orang lain dengan menyebut nama Allah, dan dia meminta selain daripada surga. Juga termasuk dosa orang yang ketika diminta dengan nama Allah lalu dia tidak memberinya. Jadi ini ada dua posisi. Yang satu berdosa karena meminta dengan memakai nama Allah. Yang satu berdosa karena diminta dengan nama Allah namun dia tidak memberi. Jemaah berkah Allah. Dan ini diambil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah summa mana'a sa'ilahu ma lam yas'alu hujran. Kata Rasulullah, terlaknat orang-orang yang mengemis atau meminta-minta dengan memakai nama Allah. Dan juga terlaknatlah orang-orang yang diminta dengan nama Allah namun dia tidak memberi orang yang meminta tersebut. Ma lam yas'alu hujran, selama orang yang meminta tersebut
tidak meminta untuk memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini hadis ini dengan derajat yang hasan telah menerangkan tentang dua orang yang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah mengatakan terlaknatlah orang-orang yang meminta dengan nama Allah. Nah, ini perlu kita menyandarkan diri kepada syarah atau penjelasan para orang-orang yang lebih alim, lebih saleh untuk menerangkan apa maksud kalimat ini. Karena ilmu ini diturunkan di dalam bahasa Arab melalui Al-Quran, maka tentu yang paling faham maksudnya adalah pemilik bahasa. Maka para ulama mensyarah hadis ini dengan mengatakan, pertama, golongan pertama dalam hadis ini yang terlaknat, yang meminta dengan nama Allah. Para ulama membagi dua kategori. Yang pertama, orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang sering meremehkan nama Allah demi tujuannya meminta-minta. Ini yang dimaksud dengan yang terlaknat. Jadi mulutnya dalam keadaan selalu menyebut-nyebut Allah dengan tujuan dunianya. Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu, maka dia menggunakan nama Allah pada sesuatu yang tidak baik. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas termasuklah perbuatan terlaknat, yaitu meminta-minta. Tidak baik menjadi seorang peminta-minta. Baik disebut pengemis ataupun meminta yang sifatnya dalam keadaan tidak seperti pengemis, namun dia suka meminta. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang hidup dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain, maka dibangkitkan di hari kiamat tanpa daging, kata Rasulullah. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging, karena terlalu miskinnya hati, sehingga daging pun Allah tidak beri lagi untuknya di hari kiamat. Nah, ini maksud pertama, terlaknatlah orang yang sering mempermainkan nama Allah dengan tujuan meminta-minta. Maksud yang kedua, berdasarkan bantuan dari hadis yang lain dari Abu Daud, disebutkan bahawa Rasulullah pernah mengatakan, la yus'al biwajhillah illa jannah. Jangan seseorang meminta-minta sesuatu, la yas'al illa biwajhillah, la yas'al biwajhillah illa jannah. Jangan seseorang meminta-minta sesuatu memakai nama Allah kecuali surga. Jadi maksud hadis itu, jangan pakai nama Allah kecuali engkau betul-betul mengharapkan surga. Dan maksud surga, kalau engkau meminta pada manusia, maka manusia tidak bisa memberikanmu surga. Satu-satunya yang bisa memberikan surga hanya Allah. Maka engkau cukuplah meminta surga hanya pada Allah. Jadi hadis ini menguatkan tentang jangan terbiasa memohon hal-hal yang remeh kepada manusia dengan memakai-makai nama Allah, kecuali engkau meminta sesuatu yang menuju ke surga, atau engkau langsung meminta surga. Karena engkau tidak akan mendapatkan surga itu pada manusia, maka mintalah kepada Allah, barulah engkau pakai nama Allah. Syarah kedua ini menerangkan bahawa kita ini jangan sedikit-sedikit ketika meminta hal-hal yang remeh, kita memakai nama Allah. Tapi pakailah nama Allah di saat sesuatu itu betul-betul bermanfaat untuk hidup kita di akhirat. Makanya hadis-hadis Nabi menyebutkan doa-doa Rasulullah itu sering memakai nama Allah ketika mengharapkan sesuatu yang sifatnya adalah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini kalimah pertama Nabi, terlaknatlah orang-orang yang memakai nama Allah ketika meminta-minta. Ini termasuk
kalimat yang menerangkan bahawa dia berhukum haram atau dosa besar efeknya. Di Indonesia, karena mungkin rakyatnya tidak dekat dengan kalimah-kalimah yang menyangkut pautkan dengan nama Allah, maka kita jarang mendengarnya. Pengemis-pengemis itu jarang menggunakan nama Allah ketika meminta. Paling dia mengatakan, "Bi sedekah bacut." Jarang kita dengarkan kalimat, "Demi Allah, berikanlah aku sedekah sedikit." Itu jarang kita dengarkan. Kenapa? Tidak terbiasa dengan kalimah ini. Tapi di Arab, hampir semua belahan Jazirah Arab, itu pengemis-pengemis, orang-orang meminta, itu sering memakai nama Allah. Karena dari dulu, dari masa jahiliyah, ya, di masa Rasulullah, sahabat, itu memakai nama Allah menjadi hal yang terbiasa di mulut mereka. Jadi mereka kalau meminta selalu menggunakan as'aluka billah. Aku memohon kepadamu kerana Allah. Ya. Misalnya dia mengatakan, berilah sedikit kerana Allah. Biwajhillah, berilah sedikit. Begitu-begitu mereka sering melafazkan dalam mulut-mulut mereka. Nah, ini kebiasaan ini yang dilarang ketika menjadikan Allah sebagai alasan untuk membuat maksiat. Artinya meminta-minta itu maksiat, bukan perbuatan baik, terlaknat. Tidak baik hidup terhina, apalagi sebagai orang Islam meminta-minta kepada orang kafir, terhina. Dengan sesama Islam saja terhina, apalagi dengan orang kafir. Mengemis-ngemis, berhutang ke orang kafir, lalu diperintahkan oleh orang kafir apapun kita lakukan, itu lebih terlaknat. Lebih terlaknat. Jadi, jemaah melakukan Allah, ini golongan orang yang pertama yang Rasulullah laknat, iaitu sering memakai nama Allah demi tujuan untuk meminta-minta. Kalau pengemis di kita, biasanya setelah kita beri baru menyebut nama Allah. Waktu dia meminta pertama, dia hanya mengatakan, "Nabi sedekah bacun, berikanlah sedekah sedikit." Setelah kita beri, baru dia kadang-kadang menyebut nama Allah. Barakallah atau barakallah fima a'taita. Begitu kalimat-kalimat pengemis. Entah dari mana dia hafal, wallahu alam. Dan sayangnya hari ini mereka walaupun menyebut nama Allah, tapi rata-rata mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berdiri hari ini orang meminta-minta di lampu merah dari pagi sampai asar sampai maghrib, itu kita melihat terus-terusan, kita menuju ke masjid, azan berbunyi, mereka masih berada di lampu merah. Kita selesai salat, kita pulang, masih berada di lampu merah. Duhur tidak salat, asar tidak salat. Begitulah gaya hidup hari ini. Tapi terus mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlaknat tersebut. Maka pamflet-pamflet yang dipancang di lampu merah bertuliskan, "Jangan berikan kepada pengemis, berikan sedekah anda kepada yang lebih berat." Itu benar dalam agama. Benar dalam agama. Karena sudah dijadikan sebagai profesi. Dan itu tidak perlu kita manjakan. Jangan merasa berdosa di saat kita melewati tanpa memberi. Jangan merasa berdosa di saat kita melambaikan tangan dengan mengatakan laki maaf. Banyak kita kadang-kadang di lampu merah kita katakan laki maaf. Padahal uang banyak di dompet. Itu boleh. Tidak mengapa. Jangan biarkan hidup mereka dalam terlaknat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menemui salah seorang dari jemaah salat yang menceritakan pengemis-pengemis Duk Semawai ini selesai bekerja siang malam dalam satu hari, ketika mereka menukarkan uang pecahannya di toko beliau, itu hampir rata-rata mencapai Rp200,000 per hari. Per hari. Wallahu alam di masa pandemi, saya tidak temui lagi beliau. Saya tidak tanya lagi kalau di masa Covid menurun tidak omsetnya. Tapi yang pernah diceritakan ke saya, hampir 200,000 rata-rata. Bukan satu dua pengemis. Rata-rata menukar uang beliau, karena beliau perlu uang recehan. Dan diberikan diganti. 200,000 per hari. Masya Allah. Yang PNS saja 3,5 juta, dipotong sana, dipotong sini. Mereka ada potongan BPJS? Tidak. Tidak dipotong. Lengkap. Kalau seandainya tiap hari bekerja 6 juta per bulan. Subhanallah. Dan kita biarkan mereka mendapatkan kenikmatan dalam perbuatan profesi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh melambaikan tangan, laki maaf ber, laki maaf. Tapi di situ saja. Ya, kalau di masjid begitu lewat celengan, laki maaf ber, jangan isi mak. Kalau itu diisi. Karena ini
adalah hak untuk menghidupkan, menyelamatkan kita di alam kubur. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama dalam hadis Nabi, yang terlaknat yang meminta. Kemudian yang kedua Nabi sambung, terlaknatlah seandainya ada orang yang meminta dengan nama Allah lalu dia tidak memberinya. Ini kan seakan-akan menjadi kontradiksi. Tadi dilarang memakai nama Allah untuk meminta-minta. Tapi kemudian Nabi mengatakan bahawa terlaknatlah orang yang ketika ada yang meminta dengan nama Allah lalu dia tidak memberinya. Berarti ada yang dibolehkan untuk memakai nama Allah. Di sini para ulama juga mensyarah bahawa ketika kita diminta dengan memakai nama Allah, itu lihat dua tipe orang meminta. Yang pertama, kalau dia tidak terbiasa memakai nama Allah, tiba-tiba dia datang dengan memakai nama Allah, itu orang yang telah menggantungkan permintaannya dengan nama Allah, maka wajib kita memberinya selama dia bukan orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah di saat meminta. Nah, kategori A ini tentu orang-orang memakai nama Allah di saat dia betul-betul membutuhkannya. Dia tidak sering memakai, tapi kali ini dia datang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah, lalu dia mengatakan, demi Allah, betul-betul keluarga saya tidak makan, tolonglah saya. Dengan nama Allah, tolonglah saya. Begitu mendengarkan kalimat itu, dan kita tahu dia bukan pengemis, tapi kali ini dia memakai nama Allah, maka diharamkan bagi kita untuk tidak memberinya. Karena dia telah menggantungkan permintaannya seakan-akan Allah langsung yang meminta kita. Jadi seakan-akan Allah yang mengatakan, tolonglah hambaku ini. Dia datang kepadamu dengan memakai nama aku. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, ini aku yang mengutusnya ke rumahmu. Datanglah ke rumah fulan, mintalah dengan namaku. Kan begitu seakan-akan. Maka terlaknatlah orang yang ketika mendengar orang membutuhkan pertolongan, dia memakai nama Allah, terlaknat seandainya dia menolak selama dia mampu. Kecuali dia tidak mampu menolongnya. Dia pun sendiri miskin misalnya. Itu tidak mengapa. Jadi jemaah melakukan Allah, ada kalanya orang memakai nama Allah betul-betul membutuhkan pertolongan. Atau para ulama melanjutkan syarahnya, dia datang memakai nama Allah untuk mendapatkan haknya. Dia tidak meminta lebih, tapi mendapatkan haknya. Contoh, orang miskin yang luput dari nama zakat. Jadi ketika kita membuat list zakat, ternyata nama si miskin itu tidak masuk. Sedangkan tetangganya semua sudah dapat. Lalu dia datang kepada panitia, mengatakan, demi Allah, saya belum mendapatkan zakat, berikanlah untuk saya. Saya termasuk golongan yang berhak. Nah, ketika kita tahu dia berhak, wajib untuk memberikan haknya. Ya, ketika dia memakai nama Allah, diharamkan menolaknya. Diharamkan. Jadi wajib ambil dari Baitul Mal atau dari harta tersisa, wajib berikan kepadanya. Ya. Atau dia meminta hak yang bukan wajib dalam syariat, tapi wajib kepada pribadi orang yang diminta. Contoh, dia datang, lalu dia mengatakan, demi Allah, tolong bayarkan hutangku. Demi Allah, aku telah menunggu 5 tahun engkau tidak membayarkan hutangku. Kali ini aku bermohon dengan nama Allah. Ya, kulake ngenan Allah, kabayu hutang ke. Biasa begitu bahasanya, Pak. Karena orang kalau sudah 5 tahun sudah enggak bisa lagi bilang loan, Pak. Itu sudah ke keluar, Pak. Ini mengtun hana kabayu hutang ke. Kan begitu. Kali ini dia datang dengan memakai nama Allah. Demi Allah, bayarkan hutangku. Begitu dia sebut nama Allah, lalu kita tetap tidak membayar hutangnya, maka kita telah menggadaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup bahaya ketika kita mendengarkan nama Allah di mulut seseorang yang bermohon-mohon agar hak dia di atas nama kita untuk kita tunaikan. Mungkin sebelum ini dia datang ya, dengan tidak memakai nama Allah, tapi kali ini dia datang dengan nama Allah. Itu sudah saatnya. Carilah apapun, bayarlah. Sebenarnya dari dulu sudah wajib bayar. Karena salah satu tanda orang yang tidak baik akhlaknya adalah menunda-nunda hutang. Orang yang suka menunda hutang cukup sekali dijadikan sebagai teman dalam bisnis. Dan dia bukan orang yang baik untuk diberi kedua kalinya. Rasulullah mengatakan, matlul ghaniyyi dhulmun. Orang yang suka menunda hutang, zalim. Matinya, mati zalim. Kalau dia mati, pemimpin tidak disuruh salatkan jenazahnya. Seperti Rasulullah tidak mau
mensolatkan jenazah orang yang meninggal masih berhutang. Namun Rasulullah mengatakan ke sahabat, salatlah kalian untuk jenazah itu. Aku tidak mau mensolatkannya. Rasulullah benci kepada orang-orang yang begitu. Maka yang masih punya hutang, bayarlah. Jemaah maka Allah. Ini golongan orang-orang yang dimaksud, yaitu ketika disebut nama Allah, terlaknatlah kita menolak permintaannya. Apabila kita menolak permintaan, kecuali dia meminta untuk memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini maksud kalimat ini, kecuali dia minta dengan nama Allah tapi tujuannya untuk maksiat. Contoh, dia datang mengatakan, demi Allah ceraikan isterimu. Misal ada seseorang sahabat, dia memakai nama Allah meminta sesuatu pada kita. Dia katakan, demi Allah ceraikan isterimu. Padahal kita enggak ada masalah apa-apa dengan isteri, tapi dia memakai nama Allah, demi Allah. Jangan pakai jubah tersebut, pakailah celana lejin, misalnya kata dia. Dia suruh pakai baju ketat, demi Allah dia pakailah, engkau lebih indah dengan baju ketat itu, katanya kepada isterinya. Ini dengan memakai nama Allah tapi tujuannya meminta untuk berbuat maksiat, itu tidak termasuk yang perlu kita penuhi. Jemaah maka Allah, sebagai penutup pada pagi hari ini, ada satu kisah yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, dan juga menurut Imam Al-Munziri ini sanadnya hasan, dan sanad-sanad yang bersambungannya pun hasan. Wallahu a'lam. Tapi hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau menceritakan tentang Nabi Khidir di masa Bani Israel. Saya ringkaskan cerita, karena kalau saya bacakan per kalimat, ini 6:30 baru kita keluar. Saya ringkaskan cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kalimat dengan mengatakan, ala uhadditsukum 'anil Khidir, maukah aku kabarkan kalian wahai sahabat tentang Nabi Khidir? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kabarkanlah tentang Nabi Khidir. Qala, di situ Rasulullah mulai menceritakan. Kata Rasulullah, pada suatu hari, bainama wa zati yamshi, pada suatu hari Nabi Khidir berjalan di pasar Bani Israel. Nabi Khidir hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Wallahu alam, tidak ada satu keputusan pun yang mengatakan kejelasan Nabi Khidir hari ini, apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Wallahu alam, tidak ada yang tahu sebenarnya. Dikatakan masih hidup, maka Allah mengatakan setiap orang yang berjamaah wajib mati. Dikatakan sudah meninggal, Allah juga berhak untuk memanjangkan umur seorang hamba. Namun cerita-cerita mitos yang berlaku, kalau kita ketemu, kita jabat tangan seseorang, kalau tangannya tidak ada tulang, maka itu adalah Nabi Khidir. Padahal bisa jadi orang baru kecelakaan, tulangnya remuk, Nabi Khidir. Ini cerita-cerita mitos ini berkembang di masyarakat. Nah, itu yang tidak perlu dipercaya. Nah, Nabi Khidir pada suatu hari berjalan di pasar Bani Israel. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang budak yang miskin, tapi dia membutuhkan makan. Lalu dia berkata kepada Nabi Khidir, wahai hamba Allah, tasaddaq alayya barakallahu fik. Dia mengatakan, dengan nama Allah yang memberkahimu, bersedekahlah untukku. Dia miskin, dia bermohon, dia tidak tahu itu Nabi Khidir. Banyak orang tidak tahu Nabi Khidir, karena memang dulu tidak ada Facebook, WA yang ada gambar Nabi Khidir, tidak ada. Jadi orang banyak tidak tahu. Nah, kemudian Nabi Khidir berkata, aku beriman kepada Allah. Sungguh, Masya Allah min amrin yakur. Benar-benar apa yang kau minta dengan nama Allah, aku tidak bisa memberikannya untukmu, karena aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku berikan untukmu. Lalu orang itu meminta kembali, mengatakan, berikanlah sesuatu. Kembali Nabi Khidir mengatakan, aku beriman kepada Allah, sungguh aku tidak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu. Lalu akhirnya Nabi Khidir berkata, karena engkau telah meminta dengan nama Allah, maka yang bisa aku berikan untukmu, diriku. Juallah diriku, jadikanlah aku budakmu sekarang, juallah diriku, kata Nabi Khidir. Itu yang bisa aku berikan, ambillah hasil penjualannya untukmu. Jadi dia sedekahkan dirinya, karena orang itu telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang itu berkata, benarkah engkau akan memberikan itu? Kata Nabi Khidir, engkau telah menyebut nama Allah, aku berikan.
Dia tidak berani menolak karena disebutkan nama Allah. Akhirnya Nabi Khidir dijual oleh Al-Mukatib tadi. Mukatib itu budak yang sedang berusaha untuk memerdekakan diri. Dia menjual Nabi Khidir, dianggap sebagai budaknya, hasilnya dia ambil. Nabi Khidir dibeli oleh seseorang yang kaya. Lalu kemudian singkat cerita dibawa pulang ke rumah. Dan orang kaya itu setelah membeli Nabi Khidir tidak menyuruh apa-apa. Karena melihat Nabi Khidir hanya auranya yang baik, tapi sudah tua, dianggap sudah lemah. Kebetulan yang beli itu juga orang baik dan kaya. Nabi Khidir sudah berapa hari di rumah orang itu, tidak disuruh. Lalu dia mengatakan, Tuhan, engkau telah membeliku, suruhlah aku sesuatu. Kata Tuhan itu, aku tidak menyuruhmu wahai orang tua, engkau telah lemah. Aku membelimu karena kulihat engkau orang baik. Tapi aku budakmu, suruhlah aku sesuatu, kata Nabi Khidir. Akhirnya orang itu mengatakan, ya sudah kalau begitu permintaanmu, pindahkanlah batu yang ada di belakang rumah. Disuruh pindahkan al-hajar, suruh pindahkan batu. Sedangkan batu itu jumlahnya banyak, menggunung di situ, disuruh pindahkan ke tempat yang lain. Kata Tuhan itu, aku membutuhkan 6 orang sebenarnya untuk memindahkan batu ini. Tapi pindahkanlah sedikit-sedikit semampumu. Akhirnya orang itu pergi sebentar, entah berbelanja kemana. Lalu kemudian ketika pulang orang itu, tidak lama, batu itu sudah selesai dipindahkan, seluruhnya. Lalu kemudian Nabi Khidir istirahat, dan esok harinya dia mengatakan lagi, Tuhan, suruhlah aku yang lain. Suruhlah ke sesuatu. Tuhan itu mengatakan bahawa aku tidak bisa menyuruhmu, engkau telah tua. Nah, kemudian Nabi Khidir masih terus meminta, aku budakmu. Engkau telah memberiku, maka suruhlah aku sesuatu. Nah, lalu kemudian orang ini menyuruh Nabi Khidir untuk membuat sebuah bangunan seperti rumah tambahan untuknya. Itu pun disuruh dengan segala kelembutan, dan ternyata tidak lama selesailah pembangunan itu. Lalu terkejutlah orang itu dengan akhirnya kali ini dia bertanya, bagaimana engkau melakukannya? Engkau sudah tua, lemah. Siapakah engkau sebenarnya? Disitulah Nabi Khidir mengatakan, akulah Al-Khidir yang sering-sering engkau dengarkan di kalangan kalian. Terkejutlah pemilik ini, lalu mengatakan, demi Allah, aku telah menghinamu dengan menjadikan engkau budak. Kata Nabi Khidir, tidak mengapa, engkau tidak tahu bahawa aku Khidir, engkau adalah orang baik. Langsung Tuhan itu mengatakan, hari ini kembalilah, bebas, aku bebaskan engkau, pergilah kembali. Nah, jadi jemaah maka Allah, hadis ini disebutkan dalam beberapa kitab hadis. Ini menunjukkan contoh cerita Nabi Khidir ketika mendengarkan permintaan dengan nama Allah, dia tidak berani menolaknya sampai-sampai dirinya pun disedekahkan untuk orang. Jadi hati-hati ketika ada orang yang jarang-jarang menyebutkan nama Allah, ketika dia menyebutkannya, maka tolonglah dia semampu kita. Semoga kita tidak termasuk golongan yang terlaknat gara-gara meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.